Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan aplikasi Odoo tentang penjualan AC di Sente Elektronik. Kami dari kelompok SAP. Di sini ada anggota kelompok SAP-nya Juniarsah Pane, NIM 1121059. Kemudian saya sendiri M Rifki 112109101. Kemudian Rido Aprian Saras dengan NIM 112100902. Kemudian Rafika Rafik dengan NIM 112111004. Kemudian yang terakhir Roy Andika dengan NIM 1121122. Adapun latar belakang masalah, yaitu Senta Elektronik merupakan sebuah toko elektronik yang berbagai merek AC. Dalam kegiatan usahanya sehari-hari melakukan pencatatan dan pengolahan data transaksi secara manual. Implementasi sistem ERP pada kegiatan usaha dapat membantu elektronik dalam mengelola data penjualan lebih aman, mudah, murah, dan efisien. Tujuan manfaatnya. Yang pertama, Sente Elektronik dapat menyimpan dan mengelola data-data usahanya melalui aplikasi Odoo. Kemudian kedua, Sente Elektronik dapat meminimalisir human error pada proses pengolahan data usahanya. Kemudian yang ketiga, toko Sente Elektronik dapat membuat report secara akurat, cermat, murah, sehingga dapat menentukan strategi bisnis secara efektif. Manfaatnya, yang pertama bagi penulis dapat memahami cara penerapan aplikasi Odoo pada kegiatan usaha. Kemudian bagi perusahaan sebagai solusi dalam pengelolaan data kegiatan usaha. Software yang digunakan kelompok SAP adalah Odoo versi 15.0. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan anggota saya, yaitu Juniarsah Pane. Saya persilakan. Di kelompok kami menggunakan 3 modul. Yang pertama itu adalah modul sales, modul invoicing, dan modul inventory. Untuk modul sales sendiri terdapat 5 menu yang dapat diakses oleh manajer dan staff. Untuk kelima menu ini tetap harus dilakukan login oleh manajer dan staff. Di menu pertama itu terdapat menu order, dan untuk di sub menu order itu terdapat 4 menu lagi. Yang pertama itu menu question, order, sales term, dan customer. Sedangkan untuk di menu kedua terdapat menu reporting, menu product, dan menu keempat adalah menu to invoice. Di menu invoice ini terdapat juga 2 sub menu. Pertama order to invoice, dan yang kedua order to upsell. Dan menu yang terakhir adalah menu configuration. Untuk uses kedua adalah modul invoicing. Untuk modul invoicing terdapat 5 menu. Yang pertama itu customer. Untuk di customer sendiri terdapat sub menu invoice, credit note, payment, product, customer, dan e-faktur. Kemudian menu kedua adalah reporting, menu ketiga product, menu keempat vendors. Untuk vendor sendiri terdapat submenu payment, product, bills, refund, dan vendor.
Menu terakhir adalah menu configuration. Selanjutnya untuk use case terakhir yaitu modul inventory. Untuk di menu inventory terdapat menu operation dengan submenu transfer, replenishment, inventory adjustment, scrap, dan scan scheduler. Kemudian menu overview, menu product, menu reporting. Untuk menu reporting itu ada submenu inventory report, forecasted inventory, inventory valuation, product moves, dan menu yang terakhir itu configuration. Selanjutnya untuk demo Odoo modul sales akan dijelaskan oleh rekan saya Roy Andika. Baiklah, di modul sales itu ada 5 menu utama, yaitu order, invoice, to invoice, products, reporting, dan configuration. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita dapat menginputkan produk terlebih dahulu dan menginputkan customer. Caranya untuk menginput produk adalah kita bisa klik menu produk. Nah, di sini sudah ada beberapa produk yang sudah dimasukkan sebelumnya. Untuk menambah produk baru, kita bisa melakukan atau menekan tombol create. Nah, di sini ada produk name, kita bisa masukkan nama produk, misalnya Mitsubishi AC Mitsubishi 1 PK. Ini contoh. Untuk produk type-nya consumable, service, atau storable, dan kita pilih yang storable product. Oke, sales price-nya kita tentukan harga penjualannya, yaitu misalnya kita tentukan 3.500. Untuk customer taxes-nya adalah 10% jika tidak ada pajak PPN, maka ini bisa dihapus. Kalau ada pajak dimasukkan. Cost jika misalnya ada biaya tambahan seperti biaya pasang, biaya pengiriman, itu bisa dimasukkan. Produk kategori, ini adalah kategori produk yang sudah dibuat sebelumnya, tinggal dipilih. Misalnya untuk AC Mitsubishi 1 PK itu dimasukkan ke kategori 1 PK. Jika sudah, kita bisa tekan tombol save, atau sebelum tekan tombol save kita juga bisa melakukan update quantity. Artinya kita bisa set atau menentukan jumlah stok yang saat ini di tangan, jumlah stok barang tersebut di gudang. Misalnya kita saat ini punya stok 10 AC, 10 unit AC, kita klik update quantity tadi dan kita tentukan jumlah stoknya. Masukkan 10, klik apply. Nah, di sini akan berubah, ada keterangan 10 unit on hand, artinya sudah masuk ke dalam inventory 10 unit. Tekan tombol save untuk menyimpan. Selesai, kita kembali ke menu produk. Nah, di sini sudah masuk ya 4 produk baru atas nama AC Mitsubishi 1 PK dengan harga 3.500.000 dan stok di tangan 10 unit. Yang kedua, setelah kita membuat atau menginputkan data produk, kita bisa melakukan input data customer. Nah, di sini sudah ada 2 customer, baik itu yang perusahaan maupun yang perorangan. Kita akan coba tambahkan customer baru. Kita akan bikin customer individual. Yang pertama kita beri nama misalnya Pak Budi. Kita tulis alamatnya ya. Jalan Sentosa misalnya.
bisa tentukan juga nomor telepon, email, dan emailnya juga boleh. Title atau panggilan bisa Dr., Madam, Miss, Mister, tapi Mister. Oke, jika sudah, kita tinggal tekan tombol add, save and close, atau tekan di tombol save di sini juga bisa. Kita kembali ke menu customer untuk melihat apakah udah masuk ya. Oh, ini ada double ya. Kalau double kita bisa edit salah satunya. Seperti ini, klik aja edit, tombol edit. Kita bisa kasih nama, nanti namanya misalnya ini. Oke, tinggal tekan save ya kalau untuk melakukan pengeditan nama customer. Oke, sudah tersave, maka kembali ke menu customer. Sekarang sudah ada 4 customer di dalam data customer. Pertama kali untuk melakukan proses penjualan, biasanya adalah toko atau penjual melakukan penawaran harga kepada calon pembeli yang disebut dengan quotation. Quotation bisa dibuat, ada menu tersendiri yang namanya quotation. Ini di modul quotation ini menampilkan data-data quotation yang sudah dibuat. Untuk menambah quotation baru, kita bisa menekan tombol create, lalu kita pilih nama customer yang akan kita tawarkan. Misalnya kita kepada Pak Denny misalnya, seperti ini, maka otomatis alamatnya akan tertulis secara otomatis. Lalu untuk expiration-nya adalah masa berlaku dari quotation tersebut, karena biasanya untuk harga itu ada masa berlakunya. Kita bisa tentukan misalnya 1 minggu dari sekarang. Dan payment term-nya adalah metode atau cara pembayaran ya. Itu ada immediate payment, artinya begitu barang diterima langsung dibayar, atau 15 hari setelah barang diterima baru dibayar, atau 21 atau 30 hari bisa. Kalau untuk biasanya untuk customer perorangan itu biasanya menggunakan immediate payment. Kalau 30 hari tempo pembayarannya biasanya untuk perusahaan gitu. Oke, kita gunakan immediate payment. Lalu kita tambahkan di sini ada tombol add product untuk menambahkan produk yang akan kita tawarkan. Kita klik nama produk yang akan kita tawarkan, yaitu AC Mitsubishi 1PK. Ini akan secara otomatis terisi nama produk, description-nya, quantity-nya, jumlah yang ditawarkan, unit price-nya atau harganya, dan ada PPN atau tidak, dan subtotal. Nanti PPN di sini dari 10% akan masuk ke bagian pajak di subtotal, sehingga totalnya akan 7.800. Jika sudah benar atau sudah sesuai, kita bisa menekan tombol save untuk menyimpan draft quotation ini. Seperti ini. Quotation ini kita bisa print, kita bisa cetak, atau kita bisa kirimkan langsung kepada pelanggan atau customer melalui email. Nah, jika nanti setelah quotation diterima oleh customer dan customer menyetujui untuk melakukan pembelian, maka quotation ini bisa dilanjutkan prosesnya menjadi order dengan cara menekan tombol confirm. Jadi
Kita kembali lagi ke list quotation yang ada. Ini adalah data quotation yang baru kita buat tadi. Misalnya nih pembeli atau Pak Denny sudah setuju untuk melakukan pembelian, maka kita bisa memproses lebih lanjut quotation-nya. Statusnya saat ini adalah quotation. Nah, kita akan memprosesnya ke sales order. Caranya adalah kita buka dulu quotation yang ada atau data quotation Pak Denny. Lalu kita klik tombol confirm. Ketika kita sudah menekan klik tombol confirm, maka status quotation ini adalah ke sales order, berubah dari quotation ke sales order. Kita bisa cek status quotation-nya di list quotation. Kita lihat di statusnya, bagian statusnya yang tadinya masih quotation sekarang sudah ke sales order. Artinya prosesnya sudah masuk ke proses order. Oke, untuk memproses order kita bisa masuk ke menu order. Klik menu order dan pilih yang order atau sales order. Di sini ada masuk sales order ya. Kita bisa, ini adalah list dari order yang diproses dari quotation tadi. Ada invoice statusnya juga. Bagi yang berstatus fully invoice, ini artinya order tersebut sudah selesai dibayar. Nah, untuk yang berstatus to invoice artinya masih dalam proses order. Ini adalah nomor order yang tadi ya, untuk Pak Denny itu ada nomor 10 sales ordernya. Kita bisa klik untuk memproses, maka akan terbuka seperti tadi ya, detail dari ordernya tersebut. Jadi di sini ada nama customer, dan segala macam. Lalu kalau kita saat ini dalam proses ingin mengirimkan barang AC tersebut ke Pak Denny, berarti kita harus mengeluarkan AC tersebut dari gudang. Caranya adalah kita harus keluarkan dulu AC tersebut, stoknya dari inventory. Caranya adalah kita mengklik di tombol ini, jadi ini ada delivery atau pengiriman. Klik. Nah, di sini akan dalam status ready. Jadi stoknya ready, siap dikirimkan. Dan ini adalah nomor surat keluarnya, nomor nota pengirimannya. Probability ready, schedule-nya udah di-schedulekan lah. Ini tanggal schedule pengiriman macam. Ini akan menginformasikan kepada inventory bahwa produk atau barang tersebut harus dikirimkan kepada Pak Denny pada tanggal yang tertera di dokumen ini. Dan jika barang yang sudah dikirim, jika barang yang dipesan ini sudah dikirim atau sudah diterima oleh Pak Denny, maka kita bisa menekan tombol validate untuk menyatakan bahwa barang sudah diterima oleh Pak Denny dan sudah sah keluar dari stok inventory. Seperti ini, kita klik validate, apply. Ini kita bisa apply dulu ya, karena kita tidak menentukan jumlahnya yang keluar. Nah, seharusnya ya, kita bisa juga sebenarnya ini caranya adalah dengan set quantities dulu. Artinya sebelum validate kita set quantities atau tentukan jumlah yang dikirim. Caranya set quantities. Ini udah di down 1. Cara melihatnya di sini ya, di produk di sini kalau di down-nya ini sudah terisi 1, maka berarti sudah set quantities-nya. Baru kita tekan validate. Nah, dia akan diproses secara stok keluar. Oke, ini udah keluar dan status dari sales ordernya sudah diterima oleh Pak Denny. Nah, selanjutnya itu kita akan mengubah
status sales order tadi ke menjadi invoice atau penagihan. Caranya adalah dengan kita mengklik menu order to invoice. Di sini akan muncul list dari sales order yang sudah diterima barangnya oleh pembeli dan siap untuk dilanjutkan prosesnya menjadi invoice. Caranya adalah kita klik pada bagian atau pada order yang sudah selesai seperti ini muncul. Oke, ini adalah detailnya, informasinya. Kalau misalnya sudah sesuai semuanya, barang sudah diterima, kita bisa create invoice untuk menerbitkan invoice tagihan kepada pembeli. Klik di create invoice. Ada 3 jenis ya, regular invoice dan payment yang fixed amount. Kita pilih yang regular invoice dan klik tombol create regular invoice. Oke, selesai. Dicek dulu ini karena masih dalam status draft ya. Dicek dulu apakah sudah sesuai draftnya, mulai dari nama customernya, due date-nya atau pola pembayarannya, dan jumlah barang yang ditagihkan, pajak dan totalnya. Jika sudah, maka kita tekan confirm untuk memposting order ini menjadi invoice. Oke, sudah diposting, sudah selesai, berarti sales order sudah selesai ya. Tinggal dilanjutkan ke proses invoicing. Nah, di sini tinggal menu dan reporting. Nah, menu reporting ini adalah untuk menunjukkan laporan dari hasil order toko ya. Kita bisa klik di sini, ada laporan analisis penjualannya. Itu bisa ditampilkan dalam bentuk grafik, misalnya ada grafik bar chart seperti ini, ada grafik line chart, ada bar chart, pie chart, bulat seperti pie, atau juga kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel report. Oke, untuk modul sales sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh modul invoicing. Baiklah, saya Ridho Pensaras akan melanjutkan penjelasan di modul invoicing tentang penjualan AC di sentra elektronik. Di sini ada 8 customer dan di sini ada payment status, ada 2 yang warna merah. Ini berarti tandanya dia belum melakukan pembayaran. Di sini ada customer atas nama Denny dan dari PT Abadi dan PT Jaya Abadi. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pembayaran customer dengan identitas INP strip 2001 strip 00007. Nah, kita klik aja untuk customer Denny. Nah, di sini sudah muncul nama customer Denny dengan alamat Jalan Kepos Hulu dengan pemesanan tanggal 27 bulan November 2021 dengan pembayaran langsung. Nah, di sini kita akan melakukan registrasi payment, yaitu kita klik registrasi payment. Nah, di sini dia di jurnal dia menggunakan metode pembayaran menggunakan cash atau menggunakan bank. Di sini kita akan menggunakan cash. Nah, cash terus kemudian dengan harga 3.850.000.
payment date dengan hari ini, yaitu hari tanggal 27 bulan November, dengan nomor pemesanan yang sama, yaitu INV 2001-007. Kemudian kita klik Skip Payment. Kemudian di sini akan muncul dia pita warna hijau dengan pay, arti di sini dia sudah melakukan pembayaran dengan cara cash tadi, karena dia melakukan pembayaran secara cash bukan secara bank. Untuk itu di sini kita bisa melakukan print jika kita ingin nge-print, atau kita send dan ke email juga bisa. Jadi sini print. Untuk review, kita lihat di reviewnya. Di sini di sini sudah ada seluruh pembayarannya. Plus, yang kita ingin print. Oke. Dan kita kembali ke menu tadi awal. Apakah dia sudah berubah? Di sini, jadi di customer sama Denny dengan nomor INV 2021-007 dengan customer nama Denny dengan pemesanan tanggal 27 bulan November 2001 dengan harga 3.850.000 dengan status sudah paid atau sudah bayar. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam modul inventory. Baik, sekarang kita ke modul inventory. Pada menu overview untuk menampilkan status inventory ada receipt, delivery order, dan returns. Kemudian di menu operation ada transfer. Ya, coba kita klik di menu transfer untuk menampilkan keluar masuknya barang inventory. Data transfer ini ditambahkan secara otomatis dari proses order. Kemudian jika kita ingin melakukan pengisian secara manual, kita bisa klik di menu create. Kemudian kita isi data-data yang perlu kita lengkapi. Tanggal dan source dokumen. Kemudian kita, jika sudah, kita save. Lalu kita ke menu inventory adjustment. Inventory adjustment ini untuk pencocokan data stok. Contohnya di on hand quantity, counted quantity. Di on hand quantity itu jika berbeda dari counted quantity, kita coba klik di quantity, misalnya di angka 1 ya, maka di difference-nya akan kelihatan ada minus 2 ya, seperti itu. Oke, baik, kemudian kita ke menu scrap order. Di scrap ini untuk menambahkan atau menampilkan stok yang rusak atau yang tidak bisa dijual. Contohnya coba kita bisa buat di menu create, kemudian kita pilih produk apa yang misalnya yang rusak, contoh Daikin. Oke, contohnya kita barangnya 1 ya, source dokumen ini ya untuk nomor referensi dokumen. Kita valid, klik valid, save.
Oke. Maka akan tampil barang inventory kita yang sudah rusak di menu tersebut. Oke, terakhir kita ke menu inventory report. Ya, inventory report ini untuk mengecek inventory kita yang ada saat ini. Ya, contohnya ya stok-stok yang ada ya di Aqua Split gitu. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, kesimpulan dan saran. Odoo sebagai sistem ERP dapat digunakan untuk usaha. Odoo mempermudah usaha dalam mengelola data bisnis. Penerbitan laporan dengan Odoo lebih mudah, cepat, murah, akurat, efektif, dan efisien. Saran kami agar Center Elektronik dapat mengimplementasikan Odoo lebih jauh untuk kegiatan usahanya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok SAP. Sekian dan terima kasih.